Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlia Najmi, kelas 8F, absen 4. Di sini saya akan membahas materi pada bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat. Satu, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi, berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. 2. Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Islam. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya, kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kitin. Pahlawan Islam yang terkenal bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota-kota Yerusalem. Namun, sayangnya mereka gagal. Berikut adalah faktor-faktor penyebab Perang Salib. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Pada tahun 1453, ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Yang keempat adalah penjelajah samudera. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Selain itu, dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur, ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudera, yaitu berikut adalah tokoh-tokoh penjelajah samudera dari berbagai negara, di antaranya dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.
kelima yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesin juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Ilmu pengetahuan sosial 199 wawasan terdapat dua bentuk imperialisme, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, gospel, dan glory, kekayaan, penyebaran agama, dan kejayaan. Suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan, dan menambah kejayaannya. Negara pelopornya adalah Spanyol dan Portugal. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia pada masa awal seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah bentuk imperialisme kuno. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk digeruk keuntungannya. Imperialisme modern bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi. Timbul sesudah revolusi industri dalam rangka mencari bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri. Kemudian juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus. Adapun di Indonesia, imperialisme modern berkembang setelah tahun 1870 pasca kebijakan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka memberikan hak kepada kaum pribumi untuk memiliki dan menyewakan tanah kepada pengusaha swasta. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, dingin, semi, dan musim gugur. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam
kemaslahatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan.